Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Jadi pada bahasan kali ini saya mau ngebahas gimana caranya bisa bersaing dengan web-web besar, bisa ada di halaman satu Google sehingga dapat konversi yang baik gitu. Jadi pertama-tama teman-teman perlu tahu dulu bahwa sebenarnya proses blogging ini atau bikin website atau SEO ya secara keseluruhan itu butuh waktu dan proses yang gak sebentar, bener deh. Jadi kalau misalnya gak sabaran gitu, mendingan pakai ads aja lah atau cara lain untuk mendongkrak konversi. Cuma kalau emang ngandelin traffic dari SEO, emang ini butuh waktu yang paling lama. Saya udah sering jelasin sih di video-video yang dulu-dulu itu. Jadi teman-teman perlu tahu beberapa faktor dulu yang mempengaruhi kesulitan persaingan di page one. Pertama, high competition keyword. High competition keyword ini adalah keyword yang berat persaingannya. So mamanya gini deh, kita pakai insting aja. Yang berat kira-kira apa ya? Ini deh, cara menghilangkan jerawat. Ini dari dulu sampai sekarang keyword ini selalu ada dan selalu rame dan selalu update aja. Coba kita lihat di halaman pertama ini, di keyword ini Tokopedia, Kompas, Halodoc, CNN, kalau dokter, mitra keluarga, rumah sakit kayaknya. Nah dan yang lain-lain, istilahnya banyak web-web besar di sini. Kira-kira kalau web atau blog teman-teman nulis kata kunci ini, apakah bisa masuk di sini? Mungkin aja sih, kenapa enggak ya? Mungkin aja, cuma peluangnya lebih kecil. Makanya kita jangan pakai keyword ini. Kalau mau lebih panjangin lagi pakai long tail. Mamanya apa ya? Ini nih ada nih. Saya nggak tahu ya, cuma jumlah penjarinya berapa. Wah ini juga masih berat juga ya. Berarti hindari deh keyword itu ya. Itu terlalu panjang ya. Mendingan mental dari situ daripada sia-sia juga nulis nggak dapat peringkat gitu. Atau bisa juga caranya dengan ini nih, people also ask. Orang juga bertanya kayak apa agar jerawat hilang, bikin konten tentang ini. Tapi jawabannya udah pasti yang ini juga kan. Intinya sih kesimpulannya keywordnya ini terlalu berat ya. Mungkin penyebab nggak page one ya itu ya teman-teman. Kedua, kontennya tipis. Udah keyword yang berat tuh persaingannya, kontennya tuh tipis, dalam arti ya cuma 200 kata atau 300 kata gitu. Sedangkan yang lain kompetitornya udah 1000, 1500 atau 2000 kata dan sebagainya gitu. Walaupun sebenarnya gak ngejamin juga sih konten panjang itu jadi di halaman pertama. Kalau misalnya konten panjang itu isinya basa-basi atau terlalu ulang-ulang itu aja, topiknya kan juga gak bagus juga ya, karena kontennya ulang-ulang jadi pembaca bosen. Pas pembaca bosen dia cepet-cepet ninggalin situs ya kan. Pas udah cepet-cepet ninggalin situs, itu bounce rate kita malah jadi buruk. Karena bounce rate itu faktor rankingan juga ya, sependek pengetahuan saya di Google. Gampang aja jadi si robot Google itu menentukan peringkat ya. Seumpamanya ada 2 bacaan, ini kan ada 10 link biru nih ya di halaman pertama. Misalnya let's say orang ngeklik ini nih yang Merdeka ya. Dilihat Merdeka, dia misalnya 1 menit bertahan di sini, terus dia keluar, dia buka lagi yang halaman kedua, terus dia baca ini yang Halo Dokter, ternyata bisa 3-4 menit. Kan otomatis ini jadi lebih apa ya, lebih terlihat berbobot lah. Bot sih ngukurnya gitu aja algoritma, nggak usah ribet-ribet kan kelihatan. Walaupun banyak faktor lain ya, tapi itu salah satunya setahu saya lumayan tinggi. Jadi gimana caranya bikin tulisan yang enak dibaca, lebih berbobot dan apa ya, misalnya perlu pembahasan panjang ya bahas panjang tapi dengan perspektif yang lain daripada yang lain gitu. Atau benar-benar memberikan jawaban gitu, bukan cuma kulit luarnya aja, tapi lebih ke apa ya, komprehensif guide lah istilahnya sih, komprehensif gitu ya, lebih komprehensif lah, lebih menyeluruh, lebih mendetail gitulah kurang lebihnya ya. Terus faktor lainnya juga kurang link. Nah ini kadang-kadang jadi ini juga nih teman-teman, jadi faktor juga nih. Link di sini, link yang saya maksud itu internal atau eksternal link ya. Internal link tuh dari web kita sendiri. Misalnya kalau teman-teman lihat ya di web ada baca juga ini
Nah itu kan baca juga itu kan nanti mengarah ke link yang dituju gitu. Nah, kalau banyak dapat link itu akan dianggap sebuah halaman yang bermanfaat ya. Maksudnya halaman yang banyak dirujuk itu halaman penting dalam web tersebut. Nah itu bisa jadi kekuatan juga tuh teman-teman di halaman. Nah selain itu dari backlink juga udah pasti, kalau ini sih udah bukan rahasia lagi ya. Dari dulu pemain SEO tuh intinya konten backlink kayaknya itu aja deh, berkutat di seputar itu aja. Backlink ini pun sifatnya sebenarnya kayak make up ya, dalam arti kalau misalnya orang itu udah cantik, kalau ditambah make up kan tambah oke. Cantik doang juga ya bisa bersaing lah udah pasti, tapi kalau ditambah make up atau artificial apalah itu kan lebih apa ya, lebih berbobot lah ya istilahnya. Mungkin itu artinya dari backlink sama kontennya itu harus matching, konten kuat tambah backlink tambah internal link bro, ganteng deh ya. Terus bersaing di kompetisi yang low aja lah ya, gak terlalu banyak itu, yang penting jadi ada pencarinya gitu aja. Cara riset keyword pernah saya bahas ya di video saya, judulnya lupa, coba cari aja deh. Yang selanjutnya search intent. Nah ini juga ada pengaruh, misalnya teman-teman ngebahas tentang review review mobil bekas, terus teman-teman nulis di sini mobil bekas, ini artikel teman-teman tentang review mobil bekas, sedangkan kata kunci teman-teman yang ditarget adalah mobil bekas. Lihat apa yang ada di Google itu mobil bekas, rata-rata transaksional, jual beli, iklannya aja udah jelas-jelas jual beli tuh kan. Yang jual beli tuh, jual beli, nggak ada tuh yang tentang review mobil bekas dan sebagainya. Nah ini perlu dipahami, sekuat apapun konten kita, kadang-kadang kalau emang yang dituju bukan itu ya, si query Google untuk mobil bekas ini yang dituju bukan tentang review atau tentang informasional sifatnya, itu susah gitu teman-teman. Jadi tetap aja intens ini juga perlu teman-teman pertimbangkan gitu ya. Jadi kalau kata kunci ini kira-kira ditulis konten yang tepat itu untuk apa, gitulah kurang lebihnya. Itu namanya search intent. Nah lalu setelah tahu faktor itu, apa yang perlu teman-teman lakukan untuk blog baru, web baru ya, hanya terutama ya, yang perlu kita kuatin adalah ini nih, kuatin homepage. Nah kenapa kuatin homepage? Karena ini adalah rumah muka dari web kita, yourweb.com ya. Link kita nih tanpa apa-apa lagi ya, ini ya domain utama nih, root domain yourweb.com, namanya abc.com dan sebagainya, ini namanya homepage gitu ya. Terus homepage ini nanti akan berpengaruh ke bawah-bawahnya nih, ke halaman yang ada di dalamnya, misalnya ke kategori apa, ini artikelnya ya kan. Ini akan naik juga nih nanti, lebih gampang naik lah istilahnya. Kalau homepage sudah kuat, kita nulis apapun ini artikel-artikel yang kita buat nih yang baru-baru akan lebih gampang naik dibanding sebelumnya. Sebelum homepage ini dioptimasi lah istilahnya, ini susah naik nih. Kalaupun ini udah di backlink ya bisa juga sih, kuat juga. Cuma kalau ini ditambah diperkuat nih homepage-nya nih dengan beberapa faktor, nah itu akan lebih oke lah, lebih oke lah artikel atau page-nya. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan homepage adalah ini, umur, link, update. Ini menurut saya ya, menurut opini saya aja ya, yang selama ini saya alamin dan praktisi lain alami. Jadi untuk memperkuat homepage itu yang pertama adalah ya, umur ini sebenarnya nggak bisa diakalin sih, maksudnya ya seiring berjalannya waktu kan, seiring kita maintain web tersebut dengan baik, umur ini kan akan bertambah dan itu akan makin memperkuat homepage kita nih. Dari sisi SEO tentu bagus sih. Rata-rata yang saya perhatiin orang-orang tuh nggak sabaran, 1 tahun webnya nggak jalan atau blognya nggak jalan, udah dia minggir, dia nggak terusin tuh domain. Padahal bisa jadi setelah setahun itu justru blognya ini menjadi potensial. Mungkin karena di tahun yang lalu webnya nggak termaintain dengan baik, atau mungkin belum menerapkan SEO ya dan lain-lain ya, belum dioptimalkan lah intinya, bisa jadi. Lagi pula biasanya ya yang web baru atau umur yang di bawah setahun itu masih
di Sandbox ya. Sandbox ini pro dan kontra sih ya, banyak yang bilang ini cuma mitos, tapi emang kejadian sih ya. Artinya kalau teman-teman baru beli domain sehari 2 hari fresh domain ya, itu rada susah kan nge-rankingnya, walaupun tulisan kita bagus. Let's say kita punya 10.000 kata ya dalam satu konten ini, satu artikel itu isinya inilah complete guide lah dan lain-lain, tapi domain kita masih baru, saya rasa masih agak sulit ini untuk ranking nih, karena indexingnya juga masih jelek ya kalau buat web baru itu. Nah jadi kalau ini sih nggak bisa dioptimasi ya, kalau jalanin aja, enjoy aja proses pokoknya. Nanti ini juga makin lama makin naik sendiri. Yang kedua, link ya. Link ini yang tadi saya bilang ya, pemakaian penggunaan internal link atau external link ya. Internal link dari website kita sendiri, external link yang dari luar, backlink ya. Ini termasuk social share juga. Mungkin kalau teman-teman suka nge-share kemana gitu, atau banyak di-share sampai viral, itu mempengaruhi juga teman-teman ya. Social signal ini ya kayak semacam ini sih ya, branding juga buat homepage kita jadi bagus ya. Tujuannya branding juga sih ya, jadi nge-brand judul blog kita atau jenis usaha yang kita geluti. Internal, eksternal, social signal. Oke, next update ini saya perhatiin ya, antara misalnya let's say nih blog umur 2-3 tahun ya, udah lumayan kan ya, blog umur 2-3 tahun tapi dia jarang update, itu indeksingnya jadi susah lagi tuh, atau peringkatnya jadi susah lagi tuh. Umpamanya kita udah hibernasi selama 3 tahun lah ya, 3 bulan deh nggak posting, itu agak sulit lagi tuh indeksingnya, atau peringkatnya nggak seenak web yang update-nya harian nih. Ini bener deh, makanya saran saya buat web baru atau blog baru, coba deh sehari tiap hari update aja, tiap hari selama 3 bulan 4 bulan berturut-turut tuh, jangan bolong update mulu. Tujuannya juga buat mancing buat Google lah, biar dia rajin crawl web kita. Jadi pas dia buat Google datang, dia crawl seluruhan web kita, ada halaman baru lagi gitu. Logikanya sih gitu ya. Soalnya kan Google itu kan perusahaan big data ya, dia butuh data yang banyak, dia butuh query yang banyak buat ngisi dia butuh link-link yang banyak buat ngisi query-nya dia nih ya kan, dengan variasi bermacam kata kunci. Semakin banyak, semakin dia bisa seleksi, semakin dia punya opsi konten-konten bagus buat di halamannya Google ini ya kan. Semakin halaman bagus di halaman pertama ya kan, muncul web bagus, konten yang bagus di halaman pertama, itu akan mendatangkan visitor udah pasti, karena yang ditampilkan yang bagus-bagus di halaman 1 kan, visitornya banyak, pengiklannya juga banyak. Itu bisnis sih ujung-ujungnya udah pasti lah. Itu istilahnya apa ya, kalau toko itu yang dipajang di etalase depan itu barang-barang yang bagus-bagus ya kan. Nah begitu. Nah, untuk nyari yang bagus dia otomatis harus ngupdate banyak link nih. Maksudnya dapat banyak link itu buat diseleksi kan. Semakin banyak itu seleksinya kan akan semakin ini ya, semakin bervariasi nanti. Tapi ini untuk query yang ini untuk query yang ini gitu. Nah jadi update ini kayak ngasih makan Google istilahnya, empanin Google sama konten-konten yang fresh, terutama yang fresh ya, bukan yang duplikat ya. Ini saya jelasin dulu ya, konten yang fresh ya, artinya yang original. Kalau kopas-kopas dikit masih agak wajar ya, karena sesuatu yang ada di Google ini kan pada dasarnya nggak ada yang original 100% ya. Kecuali bikin puisi sendiri atau bikin riset sendiri tentang suatu produk ya, atau dengan pengalaman itu original ya. Misalnya pengalaman klaim BPJS atau lain-lain ya, itu kan original lah. Cuma rata-rata kebanyakan kan yang rujuk dari web mana gitu. Maksud saya tuh yang penting jangan dikopas mentah-mentah, itu aja. Dan kalau bisa satu artikel itu dari beberapa sumber yang ngambilnya, sumber terpercaya, jadi beritanya juga valid gitu teman. Dan tulis ulang pakai bahasa style sendiri lah biar unik ya, biar nggak lepas. Nah mungkin itu aja ya teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi setelah teman-teman tahu faktor-faktornya apa, kenapa susah di page 1, lalu cara ngatasinnya gimana gitu ya, ini jawabannya sih homepage ya. Perkuat homepage dulu, setahun aja nge-backlink di tahun-tahun awal tuh, internal link ya, terkait link
yang berkaitan. Umur ini kan setelah setahun lah ya, setahun itu fully keluar sandbox tuh. Google Sandbox udah enak itu, udah apa ya istilahnya tuh, tanpa backlink juga, tanpa dukungan backlink. Kadang-kadang ini kalau udah keluar sandbox udah lumayan bisa bersaing lah. Misalnya dulu di tahun-tahun awal pas nulis itu ada di halaman 3, halaman 4, mungkin setelah keluar sandbox bisa halaman 2, apalagi kalau di backlink bisa jadi udah di halaman pertama gitu. Nah, waktu sandbox ini sedikit aja ya, mungkin sekitar 6 bulan ke atas lah biasanya, tapi umumnya setahun lah baru bener-bener enak gitu ya. Dan jangan lupa buat web-web baru update nih, rutin update ini penting ini teman-teman. Jadi kalau homepage-nya udah kuat, kita nulis apapun, hasil tulisan kita kan ada di bawah direktori homepage ya kan. Jadi begini nih di bawah direktorinya kan. Nah ini direktori homepage ini kan, di link nih. Itu selebihnya jadi enak karena apa, ininya udah kuat, gerbongnya nanti jadi lebih enak teman-teman. Intinya lebih gampang dah. Apalagi misalnya homepage-nya udah kuat, kontennya bagus, habis itu ini dioptimasi lagi nih linknya, link artikel dioptimasi lagi dengan backlink atau internal link. Nah itu makin gacor aja lah. Gitu aja deh ya teman-teman ya, artikel kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu dan membuka wawasan teman-teman. Mohon maaf kalau banyak salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.